Kalau live streaming kamu segitu-segitu aja, jangan-jangan sebenarnya bukan kamu nggak bisa live stream sih, tapi persiapan kamu kurang. Karena tau nggak, ternyata live streaming itu gimana ya ngomongnya? 50%-nya itu ada di persiapan loh. Nah, udah tau belum persiapan apa aja yang harus disiapin biar live stream kamu maksimal? Nah, jadi yang perlu dipersiapin sebenarnya dibilangin rumit banget enggak, tapi hal-hal ini krusial dan bisa berdampak banyak. Nah, yang pertama yang perlu dipersiapkan itu adalah udah pasti peralatan, bener nggak? Peralatannya apa aja? Yang pertama nih, satu, kamera. Itu udah jelas wajib, gitu ya. Nah, kamera itu ada dua macam. Teman-teman bisa pakai, kalian bisa pakai kamera handphone atau mau pakai kamera eksternal, gitu ya. Bedanya apa sih sebenarnya? Kalau bedanya ya, itu bedanya lebih kayak gini sih. Kita yang dicari itu kamera dengan kualitas gambar bagus. Jadi kalau bisa gambarnya itu HD, kalau bisa 4K lebih bagus lagi. Karena seperti yang kita tahu ya, di TikTok itu visualnya penting banget gitu. Jadi kayak ya ibaratnya teman-teman mau pakai host sebagus apapun atau udah sedandan secantik apapun, kalau kameranya jelek kan nggak kelihatan, bener nggak? Kecuali kalau kita live streaming itu lagi cari simpati. Nah, kalau simpati jangan terlalu bagus, karena kalau terlalu bagus wah ini terlalu profesional nih gitu kan. Sedangkan kalau buat brand, kita buat jualan kalau bisa sebagus mungkin. Nah, pertama yang saya pakai smartphone. Smartphone kalau misalnya dari pengalaman kita di MEA, paling bagus tuh gimana ya, meskipun gua bukan mau mempromosikan satu merek, tapi iPhone tetap paling bagus. Bahkan gini, iPhone 11, kita pernah uji coba ya, iPhone 11 dibandingin sama Android yang udah high-end sekarang, hasil di live streamingnya itu nggak tahu kenapa tetap lebih bagus. Mungkin karena sistem iOS-nya yang nggak ada kompresi kali ya. Datanya jadi gede memang, tapi hasilnya bagus. Nah, tapi ada kelemahannya. iPhone itu cepat panas, yang artinya kalau sambil dicas, ini kalau buat yang apa ya? Kita sendiri kalau misalnya buat live streaming 2 jam, 3 jam masih oke. Tapi kalau misalnya udah mau live streaming barbar, agak berat gitu ya. Kecuali udah siap-siap meledak gitu ya. Perasaannya gitu ya. Nah, terus yang kedua, teman-teman bisa pakai kamera eksternal. Kamera eksternal bisa pakai apa ini macam-macam. Bisa pakai SLR, kamera mirrorless itu bisa. Tapi mirrorless juga ada tipe-tipe tertentu yang kuat lama gitu ya. Atau yang misal pakai baterai dummy. Kalau bisa pakai handycam juga, itu juga cukup reliable, tapi itu juga lumayan. Atau kamera PTZ yang kecil, atau pakai webcam. Sebenarnya cukup banyak pilihan. Cuman kalau kita sendiri di MEA, kita banyak pakainya sekarang lagi cenderung mulai menggunakan webcam gitu ya, karena cukup kuat dan harganya nggak terlalu mahal. Kualitas juga bagus. Kedua, teman-teman perlu juga pencahayaan. Persiapan ini, pencahayaan ini perhatiin, jangan sampai gini. Satu, kita bisa pakai kayak gini. Ini cahaya ilahi. Nah, ini kebetulan jendelanya besar. Dan lagian ini lagi waktunya oke, gitu ya. Jadi cukup terang, nggak perlu. Atau teman-teman bisa pakai ring light yang bulat ya. Itu lumayan oke. Atau professional lighting sekalian. Sebenarnya kalau misalnya rekomendasi kalau mau bagus pakai professional lighting. Karena kalau ring light ya gimana pun kadang ya cuman ya di muka rata sih, tapi kurang ini gitu. Kemudian berikutnya kita perlu mikrofon bisa kayak gini. Ini lavalier flip on gitu ya. Yang ini sebenarnya gini. Kalau pakai handphone bisa nggak sih? Bisa sih pakai handphone juga, tapi mungkin harus agak dekat. Dan kalau misalnya kita pakainya misalnya untuk live fashion yang agak jauh itu kan kurang kedengeran, gitu kan. Belum lagi kalau misalnya ruangannya nggak clear, gitu ya, noise-nya nggak clear. Jadi bisa pakai kayak gini, bisa pakai USB mikrofon. Misalnya USB mikrofon tuh kayak gini, bisa juga kayak gini. Mungkin pernah lihat. Atau misalnya pakai mic shotgun. Mic shotgun juga ada lagi yang ini, gitu ya, yang apa tuh yang agak panjang di kameranya. Gitu. Nah, buat stabil peralatan berikutnya, pasti teman-teman butuh tripod, ya kan, biar diem. Kalau mau gerak-gerak, pakailah gimbal yang bisa gerak-gerak gitu ya. Nah, kemudian background. Nah, background ini kita perlu perhatiin. Backgroundnya bisa macam-macam sih. Yang pertama ini bisa dibilang ini background, bisa dibilang background dekoratif lah ya. Kita bisa dekor temanya mau kayak gimana, gitu. Atau misalnya bisa disetting lagi. Nah, dalam background yang paling penting cuma satu. Jangan sampai ada atribut alamat dan lain sebagainya, karena itu bisa jadi kena pelanggaran. Hal sepele. Nah, kalau bikin background dekoratif ada baiknya juga, karena sekarang itu lagi banyak banget live rekaman. Sebenarnya bukan live rekaman sih, karena kita nggak rekaman, tapi dituduh sama kompetitor rekaman. Gitu kan. Teman-teman bisa pakai kalender meja atau kalender harian. Jadi kelihatan ini live tanggal berapa. Gitu ya. Nah, atau kita juga bisa pakai background virtual. Kalau background virtual bisa pakai green screen, bisa pakai memang tembok putih, nanti di crop ya. Jadi virtual background itu juga bisa. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya yang perlu disiapin juga koneksi internet. Nah, ini juga simple nih, ini penting, tapi kalau misalnya nggak stabil, ini bisa bikin live kita bermasalah dan bisa sampai kena pelanggaran.
gitu ya. Kalau koneksi internet bisa pakai wifi, bisa pakai fiber optik, bisa pakai mobil data buat backup gitu ya. Nah terus power backup itu juga kayak penting. Satu, power bank misalnya kalau pakai handphone colok ya, atau UPS gitu ya. Misalnya kalau power bank juga itu misalnya di handphone atau di kamera atau di komputer kalau bisa gitu ya. Kalau di kamera kan mungkin di komputer pakai UPS kan. Karena kalau misalnya kita nggak ada itu gitu ya, nggak ada itu, takutnya tahu-tahu mati lampu, sayang banget. Live-nya jadi hilang gitu ya. Terus kemudian ruangan juga perlu diperhatiin. Kalau bisa carilah yang ruangannya itu kedap suara, terus cukup dingin. Nah, kenapa dingin? Ternyata gini, dingin itu bukan biar keren-kerenan sih, tapi ternyata beberapa peralatan yang mahal itu butuh suhu dingin biar dia bisa beroperasi. Kalau kepanasan bisa rusak, gitu ya. Nah, selain peralatan ini, apalagi yang bisa disiapin nih, gitu ya? Disiapin adalah teman-teman ngerti konsepnya live streaming. Itu kita udah ngomongin peralatan tadi banyak, gitu ya. Tapi live streaming kita udah siap-siap, bagus-bagus, tapi kita nggak promosiin. Itu harus dengan teman-teman bakal jadi anyep gitu. Jadi harus dipromosiin. Promosinya gimana? Ya kita bisa bikin satu pengingat live. Itu ada ya di TikTok fiturnya ya pengingat live. Terus kedua kita juga bisa bikin beberapa konten-konten buat preheat disebutnya, buat ngangetin. Gitu ya, buat ngangetinnya seperti apa? Mau pakai gimmick nggak? Gitu, gimmick itu pemancing. Misalnya TV harga 10.000, itu kan gimmick banget ya. Yang dibagiin cuma satu gitu kan. Itu juga kalau pas lagi penontonnya puncak misalnya. Nah itu disiapin tuh. Gitu. Jadi siapin promosinya, siapin gimmicknya. Nah jangan lupa juga product knowledge. Product knowledge dari mana? Dari hostnya, dari yang bawainnya. Gitu kan. Jangan sampai nanti kayak product knowledge-nya tuh babi bu gitu, nggak ngerti. Nah kalau nggak ngerti, ya hasilnya nggak akan maksimal. Bener nggak? Nah sekarang ini gue mau tanya nih sama kalian. Dari persiapan tadi, mana yang kalian nggak pernah pakai atau baru tahu? Oh ternyata butuh begituan ya. Coba dong kasih tahu gue di komen.